Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kali ini pada kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang permainan bahasa Maharoh Qiraah pada mata kuliah Active Learning kali ini. Yang pertama, ini apa itu membaca atau apa itu qiraah? Qiraah atau membaca adalah suatu proses pengolahan bahasa tekstual secara kritis dan kreatif. Adapun permainan bahasa Maharoh Qiraah adalah suatu proses pembelajaran membaca dengan menggunakan berbagai macam bentuk permainan yang mengacu pada segala aspek pendukung berlangsungnya kegiatan. Nah, ini perlu digarisbawahi. Permainan bahasa pada pembelajaran adalah sebuah permainan yang menjadi pendukung, bukan permainan tambahan yang bisa memotong atau mengurangi jam pembelajaran. Jadi selama berlangsungnya permainan tersebut, maka berlangsung pula kegiatan pembelajaran pada kesempatan itu atau pada saat itu. Adapun tujuan membaca, yang pertama, tujuan membaca itu hanya untuk membaca. Jadi pada tahap pertama ini siswa pada umumnya itu membaca hanya sekedar membaca. Jadi misalkan ada tulisannya A K U, dibaca aku, atau misalkan tulisannya ini Budi. Nah, itu jadi tulisannya mereka itu hanya membaca apa yang ditulis. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya adalah memahami apa yang dibaca. Contohnya yang dibaca itu sebuah teks menunjukkan ini Budi. Nah, berarti ini Budi itu yang mana Budi? Nah, seperti itu. Jadi dipahami. Selanjutnya berusaha mempraktekkan. Misalkan seorang siswa mempelajari tentang deskriptif teks atau teks tentang langkah-langkah pelaksanaan sesuatu, langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, bagaimana kita itu membersihkan lantai misalkan. Jadi yang pertama kita itu harus menyapunya, yang membersihkan debu-debunya dulu, dan selanjutnya seperti itu. Itu setelah membaca, para siswa mempraktekkan bagaimana dia melaksanakan apa yang dibaca. Kemudian meresapi. Terbalik tadi ya. Kemudian meresapi, kemudian mempraktekkan itu. Yang selanjutnya adalah manfaat Maharoh Qiraah. Nah, ini ada beberapa manfaat dari Maharoh Qiraah permainannya ya. Ini kita bisa mengembangkan aspek kognitif, kemudian aspek afektif, kemudian psikomotorik dan sosial. Nah, selain itu kita bisa memadukan antara beberapa aspeknya. Misalkan ketika siswa itu belajar dengan cara biasa, itu siswa hanya bisa bisa mengembangkan kognitifnya saja. Kemudian ada yang hanya mengembangkan afektifnya saja. Nah, tapi dengan permainan ini siswa bisa mengembangkan beberapa aspek-aspek yang ada dalam dirinya. Jadi mulai dari kognitifnya berkembang, kemudian afektifnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, saya kira itu dari permainan Maharoh Qiraah yang saya sampaikan. Selanjutnya bisa diterangkan oleh saudara Nuri Rohman. Nah, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktunya melanjutkan penjelasan dari pemateri yang pertama, yaitu tentang jenis permainan Maharoh Qiraah.
Jadi dalam pembelajaran dalam pembelajaran kemahiran dalam membaca itu ada beberapa permainan yang bisa kita lakukan, yaitu pertama yaitu permainan mengurutkan hiwar atau yang ini dimaksud adalah dialog. Jadi dalam pembelajaran qiraah kali ini yaitu dengan cara memberikan bacaan-bacaan yang berbentuk seperti dialog. Nanti seorang siswa harus membaca dialog tersebut. Yang kedua yaitu bisa menggunakan permainan mencocokkan kartu. Nah, semisal ada kartu yang berbentuk gambar, kemudian yang satu ada kartu yang menuliskan bahasa Arabnya dari gambar tersebut. Nanti siswa itu mencocokkan kartu tersebut dan harus membaca bahasa Arabnya tersebut. Yang kedua ucapan kata. Nah, ucapan kata ini bisa dilakukan dengan seorang guru mengucapkan beberapa kosakata atau kalimat-kalimat tertentu, kemudian seorang siswa itu mengikutinya atau menirukannya. Yang berikutnya yaitu mengharokati kata. Nah, di sini kalau mengharokati kata ini, seorang guru harus menyediakan dialog atau paragraf atau kalimat bahasa Arab yang belum ada harokatnya. Lalu kemudian seorang guru ini membacanya dan memberi harokat, dan siswa diinstruksi untuk mengharokatinya. Setelah itu siswa harus membaca hasil evaluasinya tersebut atau hasil pekerjaannya tersebut. Yang berikutnya tentang menemukan kata. Nah, ini juga salah satu permainan dalam maharah qiraah atau kemahiran dalam membaca, yaitu seorang siswa harus mencari kata-kata yang sudah ditentukan oleh guru. Semisal guru ini memberi makna tentang suatu kata dari, semisal ada di kelas yaitu ada meja. Nah, seorang siswa ini nanti harus mencari bahasa Arabnya tersebut atau kata tersebut dan lain sebagainya. Itu ada banyak jenis-jenis permainan maharah qiraah. Berikutnya ada beberapa ragam permainan maharah qiraah juga. Di sini kami hanya menjelaskan 5 ini. Yang pertama yaitu membaca permulaan. Nah, membaca permulaan ini tujuannya yaitu untuk melatih siswa menerjemahkan simbol-simbol huruf ke dalam bunyi. Adapun caranya bisa dilakukan dengan cara yaitu satu, seorang guru harus menyediakan kata atau kalimat singkat yang disajikan dengan huruf putus-putus tidak bersambung, atau bisa nanti untuk level berikutnya disediakan kata-kata yang bersambung. Biasanya semisal seperti ini. Seorang guru itu menyediakan atau dalam pembelajaran ini membahas tentang huruf hijaiyah. Guru ini menyajikan huruf alif misalnya. Nah, tapi itu dalam bentuk simbol, bukan langsung berbentuk huruf alif secara utuh atau secara sempurna, tapi bisa dibentuk titik-titik atau bagaimana yang membentuk huruf alif tersebut. Untuk level berikutnya bisa langsung simbol-simbol kata nanti. Biasanya kalau membaca permulaan ini itu untuk pembelajaran anak-anak yang masih dalam tahap permulaan atau misal SD atau MI itu. Yang kedua yaitu mengharokati bacaan atau paragraf. Nah, permainan dalam bentuk ini itu bertujuan untuk menerjemahkan huruf ke bunyi yang tepat atau membaca dengan intonasi yang tepat. Jadi seorang guru ini kalau mau melakukan permainan yang model ini, yang dilakukan adalah satu, guru itu harus menyediakan paragraf atau kalimat-kalimat tertentu yang belum ada harokatnya. Kemudian kalimat tersebut dibagikan kepada siswa. Nah, pada saat itu kemudian guru itu memberi harokat dan siswa mengikutinya atau memberi harokat tersebut. Nah, kemudian guru ini menerjemahkan beberapa mufradat yang sulit atau kosakata yang masih sulit dipahami, nanti itu diterjemahkan. Setelah itu siswa harus membaca pekerjaan tersebut, dan pada terakhirnya atau tahap terakhirnya yaitu guru mengevaluasi dari pembelajaran tersebut. Berikutnya yaitu membaca huruf kacau. Nah, maksudnya yaitu di sini guru melatih siswa membaca rangkaian huruf acak. Permainan ini bisa dilakukan dengan cara
yaitu menyediakan huruf hijaiyah yang sudah ditulis dan dipotong per huruf. Nanti kemudian guru ini membuat kelompok dari anak-anak tersebut, bisa beranggotakan 2 anak atau lebih, dan kemudian kelompok tersebut yang berisi 2 anak tersebut diinstruksi untuk mencari lawannya atau kelompok lainnya. Kemudian tahap berikutnya yaitu kelompok ini memilih huruf acak yang sudah memiliki tujuan kosakata. Misal kan tadi ada huruf acak yang alif, ba sampai ya, itu nanti ini dikumpulkan beberapa kata tersebut, beberapa huruf tersebut, yang sehingga nanti bisa membuat atau memiliki kosakata tersebut. Yang berikutnya yaitu dari tim tersebut tadi itu menyediakan 3 kata. Nah, untuk menilai kemenangannya tersebut itu bisa dinilai dari minimal 2 kali menang dalam 3 babak, atau bisa dengan cara lain kalau masalah ini. Berikutnya yaitu nanti permainan ini bersistemkan atau mempunyai sistem eliminasi. Jadi yang 1 kali kalah maka kelompok itu akan tereliminasi dan akan gugur. Nanti akan menemukan 1, yaitu tim yang menang yaitu cuma 1 tadi pada akhir babak. Nah, nanti kalau bisa dilakukan juga, kalau yang kalah dalam permainan ini bisa mendapatkan hukuman. Guru memberikan hukuman yang tentunya hukumannya ini sebaiknya ya tidak terlalu keras atau terlalu menyusahkan seorang anak. Tapi alangkah baiknya ini hukumannya bisa dilakukan dengan beberapa cara yang menguntungkan untuk siswa tersebut. Berikutnya yaitu membaca dan membentuk kalimat, yaitu dengan cara guru ini menyediakan kalimat yang tertulis dalam potongan kertas dalam bentuk bebas. Maksudnya tulisan tersebut itu bisa dalam kertas yang berbentuk segitiga, kotak, kubus, atau bundar, lingkaran, atau lainnya, terserah nanti itu. Kemudian guru ini menyediakan lem juga dan tempat untuk menempelkan kertas nanti tersebut. Bisa di papan tulis nanti atau di mana, terserah itu. Kemudian tulisan tersebut nanti potongan-potongan awal kertas tadi itu yang berbentuk segitiga itu diacak. Nah, setelah diacak nanti siswa itu menyusun kalimat-kalimat dari potongan kertas tersebut menjadi kalimat yang benar. Kemudian siswa harus membacanya. Yang terakhir yaitu gambar berbicara, yaitu permainan ini hampir sama dengan tebak gambar. Semisal guru ini memegang gambar yang menjelaskan tentang buku lah. Nah, nanti guru ini menanyai siswanya, alat benda ini yang pada gambar ini bisa dipakai untuk menulis. Ini terbuat dari kayu atau bagaimana. Nah, nanti siswa ini menjawab apakah ini benar, ini buku, apakah iya? Kalau iya, ya silakan iya. Apakah ini bisa digunakan, tadi pertanyaan apakah ini bisa digunakan untuk menulis? Siswa menjawab iya atau tidak. Kalau iya, ya dijawab iya. Seperti itu. Akhir yaitu selesai. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.